ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar agama. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara yang paling kita dambakan dalam kehidupan ini adalah menjadi manusia terbaik. Itu dambaan kita semua. Hadirnya kita di muka bumi ini menjadi manusia terbaik. Untuk mewujudkan dambaan tersebut, berbagai macam cara ditempuh oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana jalan terbaik yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan cita-cita, untuk mendapatkan cita-cita agar bisa menjadi manusia terbaik itu. Di antara jalan tersebut adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang untuk menjadi manusia yang terbaik pasti banyak tantangannya. Oleh karena itu, ternyata semua manusia tahu bahwa Al-Quran ini akan membentuk kemuliaan. Tapi ternyata tidak semua mampu untuk mewujudkannya. Banyak tantangan yang ada di hadapan kita yang perlu untuk kita usahakan supaya tantangan tersebut tidak menghambat kita menjadi manusia terbaik tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Furqan menyatakan, waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi sampai begitu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernyataan Rasul. Ini kaumku ini, kata Rasulullah, ya pada saat itu adalah orang-orang yang belum beriman. Mereka tahu betul bahwa Al-Quran itu luar biasa. Keindahannya, mereka sampai kadang-kadang sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan keindahan Al-Quran itu. Tapi ternyata mereka cuekin, mereka tidak pedulikan. Dan oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran ini bukan sesuatu yang gampang. Dia memerlukan proses yang cukup panjang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Anak dari hambamu yang laki-laki, anak dari hambamu yang perempuan. Aku ini hambamu, selain hambamu, anak dari hambamu lagi, yaitu anak dari bapakku, anak dari ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, aku menyerah kepadamu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu keputusanmu terhadap diriku. Hukummu terhadap diriku sudah ditetapkan. Adlun fiyya qada'uk, dan pasti ketetapanmu untukku itu adil ya Allah. Setelah kita menyatakan hal tersebut, kita mohon kepada Allah, as'aluka, aku mohon kepadamu, bikul lismin huwalak, dengan semua nama yang engkau miliki. Ini tidak biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini doa tidak biasa. Doa biasa itu kalau kita minta rezeki, kita panggil nama Allah ya Razzaq, sebut sesuai dengan permohonan. Tapi doa ini diajarkan sama Rasul, minta dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinci, samaita bihi nafsak, yang nama itu adalah engkau kasih untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu kamu turunkan dalam kitabmu yaitu Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan sana namamu itu di alam gaibmu sana. Pokoknya semua nama yang kau miliki ya Allah, aku minta kepadamu. Insyaallah luar biasa. Apa permohonan kita? An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an itu rabi'a qalbi, sesuatu yang menyenangkan, bersemi, musim semi di hatiku. Dia menjadi nyaman. Al-Qur'an itu menyenangkan di hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jalaa'a huzni, pengusir segala kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan perginya segala kegalauanku dan kegundahanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata untuk mendapatkan rasa cinta, tumbuh rasa cinta Al-Quran kepada hati kita itu memerlukan intervensi yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Nah, inilah gambaran betapa untuk menumbuhkan rasa cinta Al-Quran itu kita perlu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itulah kita sangat berharap kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta ini kepada anak kita, doa terus tidak boleh kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cinta kepada Al-Qur'an, agar dalam hati-hati mereka itu bersemi Al-Qur'an. Perlu ada beberapa langkah yang perlu untuk kita lakukan agar anak-anak kita itu menjadi cinta dengan Al-Quran dan akhirnya mereka menjadi generasi yang Qurani. Dalam segala kegiatan dalam rangka untuk pembiasaan, saya selalu menggunakan teori dan pendekatannya Ibnul Qayyim. Ada 5 langkah yang kita akan terus pakai dalam pembiasaan-pembiasaan ini. Ada 5 langkah yang perlu untuk kita selalu lakukan. Yang pertama adalah melahirkan apa yang disebut dengan khawatir. Melahirkan khawatir. Khawatir itu adalah semacam lintasan pikiran, informasi yang masuk dan terekam dari anak. Yang kedua,
adalah tasawur, muncul persepsi dari sang anak. Yang ketiga, setelah tasawur terbentuk akan ada iradah, yaitu keinginan. Yang keempat adalah adanya amal, setelah mereka ingin, mau, muncul amal, yaitu mereka melakukannya. Dan yang kelima, amal yang dilakukan secara berulang-ulang, melahirkan adat atau kebiasaan atau habit. Dalam segala hal, kita ingin menanamkan kebiasaan tertentu yang baik-baik ini, kita insya Allah akan melakukan tahapan-tahapan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, maka untuk melahirkan generasi yang cinta Al-Quran, setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling pertama adalah bagaimana merekamkan, melahirkan ada disebut dengan khawatir. Terekam kepada anak informasi-informasi yang baik tentang Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau kita ingin merunutkan bagaimana generasi ini menjadi cinta Al-Quran, dia jauh sebelum lahir, yaitu memperdengarkan anak Al-Quran sejak di dalam kandungan. Memperdengarkan anak Al-Quran sejak di dalam kandungan. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa telinga ini sudah berfungsi jauh sebelum mata. Kalau mata nanti berfungsi setelah dia lahir, anak lahir, tapi telinga sudah berfungsi sejak manusia ada di dalam kandungan orang tuanya. Oleh sebab itulah kenapa selalu as-sama, pendengaran itu didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran, setelah itu baru wal absar, yaitu penglihatan. Nah, jadi orang tua sebelum anaknya lahir itu sudah membiasakan diri untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak yang berada dalam kandungan. Sejak kapan? Sejak terbentuknya dan sejak berfungsinya pendengaran itu. Secara umum kalau kita melihat dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perintah kepada malaikat untuk meniupkan ruh pada hari ke-120 daripada proses anak di dalam kandungan, atau sekitar 4 bulan atau usia 18 mingguan, sekitar itu, maka sudah mulai proses itu bisa dilakukan. Itulah di antara hadis menggambarkan bahwa manusia akan ditiupkan ruhnya pada saat berada di usia 120 hari. Oleh sebab itu, dari sejak itulah maka orang tua tidak boleh abai untuk memulai proses itu, untuk membacakan Al-Quran. Sering diperdengarkan anak itu Al-Quran sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Setelah mereka lahir, proses bawah 3 tahun ketika batita juga, itu juga proses penting bagi anak. Mereka belum bisa ngomong, baru mau belajar bicara. Nah, tetapi orang tua terus membaca Al-Quran di hadapan mereka. Mereka melihat, mereka merekam ini. Nah, ini harus terus dilakukan. Dan usahakan paling tidak memperdengarkan kepada mereka 5-10 menit per hari. Itu akan mempermudah mereka menghafal Al-Quran pada saat nanti mereka bisa berbicara. Jadi ibaratnya kita sudah mulai merekamkan kepada anak ini suara kita, lalu akhirnya terekam di memori mereka. Itu merekam itu. Sehingga ketika mereka nanti belajar Al-Quran, seolah-olah apa yang pernah mereka dengar dari orang tuanya itu memudahkan mereka nanti untuk mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, ini sangat
penting proses-proses seperti ini untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkah 3 adalah membacakan Al-Quran di hadapan anak secara terus-menerus. Kita nih baca Al-Quran, anak mendengar, anak belum belajar, anak masih mendengar. Inilah disebut dengan khawatir dari sejak kandungan. Kemudian ketika mereka belum juga bisa bicara, sampai mereka sudah bisa bicara, mengucapkan sesuatu, lihatkan kepada anak, tampilkan kepada anak, kita adalah orang tua yang rajin untuk membaca Al-Quran. Nah, rekaman ini penting. Rekaman ini menjadi sangat penting bagi anak, sehingga akan muncul apa yang disebut dengan tahapan kedua, yaitu tasawur. Akan muncul tahapan kedua disebut dengan tasawur, yaitu muncul persepsi di anak bahwa Al-Quran itu menyenangkan, Al-Quran itu adalah sangat penting. Kenapa? Orang tua saya selalu baca Al-Quran, setelah sholat, setelah jam ini, rutin membaca Al-Quran. Ini akan membentuk persepsi di mereka bahwa Al-Quran itu menyenangkan, Al-Quran itu adalah penting. Nah, oleh karena itulah tasawur ini menjadi sangat penting. Nah, sampai berikutnya setelah tasawur terbentuk, insya Allah ketika mereka sudah mulai mengatakan Al-Quran itu menyenangkan, Al-Quran itu penting, maka kasih mereka hadiah mushaf. Kasih mereka hadiah mushaf. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan buat mereka karena anak ini punya jiwa untuk merasa memiliki. Ketika kita berikan mushaf, insya Allah anak itu menjadi senang. Dan ketika senang itu muncul di hatinya, sudah senang dapat sesuatu, ada hadiah diberikan oleh orang tuanya, lalu muncul keinginan untuk mengikuti bacaan orang tuanya atau dekat dengan orang tuanya, kemudian dia buka mushafnya, dia ingin belajar juga. Nah, kalau sudah muncul keinginan untuk belajar, Bapak Ibu sekalian, jangan disia-siakan. Itu masa emas buat mereka. Nah, inilah yang kita perlu untuk cari ini. Ya. Maka startnya kita mengajar adalah saat muncul kata-katanya mau. Ketika muncul kata mau itu, maka sejak saat itu orang tua tidak boleh mengabaikan sama sekali keinginan dari anak itu, manfaatkan sebaik-baiknya keinginan mereka untuk membaca Al-Quran tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau anak sudah mulai belajar Al-Quran, mereka sudah alhamdulillah prosesnya nanti sampai mereka selesai baca Al-Quran. Nah, sebelumnya juga kalau orang tuanya selesai ngaji, khatam, pokoknya kumpulkan anak-anaknya, kemudian bikin makanan-makanan ringan, kemudian doa bersama dengan anak-anak, itu juga penting. Itu menjadi penting, terbentuk di gambaran mereka, Masya Allah, tanda syukur bahwa kita telah mengkhatamkan Al-Quran, ada rezeki dari Allah, kita kumpul bersama, rasa senang, bahagia untuk mengkhatamkan Al-Quran tersebut diwujudkan dengan syukuran kecil dengan anak-anak. Ini tradisi yang pernah dilakukan oleh oleh Anas bin Malik. Ya, oleh Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau baca Al-Quran menjelang khatam, beliau sudah sampaikan kepada anak-anaknya untuk kumpul, kemudian ngajak untuk makan dan syukuran kecil bersama anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara hal penting yang juga kita perlu wujudkan, kita upayakan kepada anak adalah kalau kita melewati ayat-ayat tentang kisah, sampaikan kepada anak kisah Al-Quran itu. Nah, kisah ini akan membuat mereka tertarik belajar ini, lalu lewat tentang kisah tertentu kita ceritakan kisahnya. Oh, ini menarik.
Ini sangat menarik. Jadi hal-hal seperti ini perlu untuk kita terus lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian hal lain yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak cinta Al-Quran adalah menanamkan kepada mereka keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Keutamaan anak-anak itu harus ditanamkan motivasi bahwa menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia yang terbaik. Nah, menanamkan ini menjadi sangat penting. Pertama, mereka akan didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Karena selalu yang dijadikan imam suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak bacaannya, paling baik bacaannya tentang kitabullah. Jadi mereka, kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa mereka khairukum, yang terbaik itu nanti mereka betul-betul akan dikedepankan dalam segala hal. Yang kedua, ketika meninggal dia itu juga akan didahulukan. Ya, ketika meninggal akan didahulukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam satu kain kapan. Ya, ketika jenazah Uhud itu 2 jenazah digabungkan dalam satu kain kapan. Nah, setiap hendak memakamkan jenazah itu, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ditanya sama Rasul, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian ketika tahu, oh si fulan yang lebih banyak hafalannya, beliau posisikan orang itu yang paling dekat dengan lahat. Jadi sampai meninggal pun nanti orang yang hafal Qur'an itu akan didahulukan. Di dunia didahulukan, di dalam kubur didahulukan. Ketiga, dia utamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu untuk memegangnya. Jadi sampai pemimpin dunia pun kalau ada yang hafal Quran diutamakan. Kalau memang dia punya bakat kepemimpinan, masing-masing sama-sama punya bakat, tapi yang satu lebih banyak Al-Qur'annya, diutamakan Al-Qur'annya. Yang keempat, kedudukan hafiz Quran di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang dia hafal. Ini juga ya. Jadi sampai Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi ditawarkan kepada menghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini perlu terus kita tingkatkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita saat demi saat. Kemudian yang kelima, akan ditemani oleh malaikat. Akan ditemani oleh malaikat. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safarati al-kiram. Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Kalau masyaallah muslimin dan muslimat, kalau hidup sudah bersama malaikat, insya Allah akan dikawal terus jadi orang baik oleh malaikat, masya Allah. Kemudian yang keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga ketujuh, Al-Qur'an akan memberi syafaat baginya. Al-Qur'an akan memberi syafaat baginya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pemiliknya. Dan tidak hanya pembaca Al-Qur'an, tapi orang tuanya pun akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Jadi dalam sebuah hadis
man qara'al Qur'an wa ta'allam wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syamsi wa yuksa waliduhu hullataini la taqumu lahumud dunya fayaqulan bima kaskusina hadza fayuqal bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengkaji dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian orang tuanya bingung, kok kami dipakaikan ini, kenapa? Lalu ada jawaban, karena anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Selain anaknya mendapatkan mahkota, orang tuanya juga akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anaknya. Anak-anak kita semua. Mari kita berlomba di bulan Ramadan ini untuk menghiasi hati kita dengan Al-Quran, menghiasi rumah kita dengan Al-Quran. Mari kita lahirkan generasi Qur'ani, generasi Rabbani di rumah kita masing-masing. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.